Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di EduTref ya. Sekarang kita akan belajar ya. Jadi setelah kemarin banyak vlog jalan-jalan, sekarang kita akan belajar ini khususnya pada mata kuliah geometri analitik ya. Nah, di dalam geometri analitik itu materi yang pertama yang akan kita pelajari adalah sistem koordinat kartesius ya. Kita akan bahas tentang ini, bagaimana sih sistemnya, atau terdiri dari bagian-bagian apa saja sih sistem koordinat kartesius itu ya. Nah, sebelum ke koordinat kartesius ya, kita harus tahu dulu mengapa koordinat kartesius ini penting. Jadi kalau dalam istilah geometri ya, atau kita lihat dalam geometri sendiri ini artinya apa? Ini kan terdiri dari geo dan metri ya. Kalau metri ini artinya pengukuran. Nah, geo sendiri adalah bumi, tetapi kalau diartikan ya ilmu pengukuran bumi gitu ya. Tapi dalam hal ini adalah di dalam matematika itu adalah ilmu tentang mengukur objek-objek atau bentuk-bentuk matematika ya, bentuk bidang di dalam ruang gitu. Nah, sekarang pangkalnya geometri itu apa? Pangkal ya. Pangkal geometri itu apa? Seringkali kita lihat, kita dengar ya, ada istilah titik ya. Nah, ini adalah pangkal dari geometri. Titik ini adalah istilah di dalam geometri tetapi yang tidak terdefinisi ya, tidak terdefinisi. Jadi kalau ditanya apa itu titik ya, tinggal kita tunjukkan bahwa titik ya ini simbolnya ya, ini adalah titik. Istilah di dalam geometri yang tidak mempunyai definisi ya, istilah dalam matematika yang tidak mempunyai definisi, atau bisa kita sebut sebagai objek abstrak juga ya. Nah, titik inilah yang menjadi pangkal geometri. Ketika kita ingin mengetahui posisi titik ini kan memiliki posisi, memiliki letak. Nah, bagaimana titik ini kita tahu posisinya? Maka kita membutuhkan sebuah sistem ya. Nah, sistem ini yang kita sebut sebagai sistem koordinat kartesius ya. Cirinya adalah sebagaimana kita tahu bersama bahwa ada dua buah garis ya, tegak lurus. Kemudian ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y ya. Kemudian berpotongan di tengah-tengah titik O ya, sebagai titik pusat. Titik O. Kemudian arah titik O ke sebelah kanan itu ke sebelah kanan ya, sumbu X itu bernilai positif. Jadi kalau kita gunakan ini sebagai garis bilangan, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kemudian ke kiri ini adalah sumbu X arah negatif. Nah, misalkan di sini negatif 1, negatif 2, negatif 3. Kemudian ke arah sumbu Y dari 0,0 ke atas itu positif ya. Ini ya. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kalau ke bawah ini sumbu Y bernilai negatif.
negatif 1, negatif 2. Oke, baik. Nah, sekarang dua garis ini ya, kita ketahui bahwa sumbu X ini adalah garis mendatar ya, atau horizontal. Ini mendatar ya, horizontal. Kemudian sumbu Y itu yang vertikal atau tegak ya, tegak. Nah, kita lihat bahwa misalkan ini sebuah bidang ya, maka sumbu koordinat ini membagi bidang menjadi berapa bagian. Ini menjadi, kalau kita seperti yang kita lihat, ini adalah kuadran 1 ya. Kemudian ini kuadran 2. Maaf ya, ini kuadran 4 ya. Ini kuadran 2, kemudian ini kuadran 3. Nah, masing-masing kita punya ciri ya. Kalau di kuadran 1, ini artinya X dan Y-nya bernilai positif. Kemudian di kuadran 2, ini X-nya bernilai negatif, Y-nya bernilai positif. Kemudian jika di kuadran ketiga, ini sumbu X-nya bernilai negatif, sumbu Y-nya juga bernilai negatif. Kemudian di kuadran keempat, X-nya positif, Y-nya negatif ya. Nah, dengan sistem seperti ini kita sudah bisa meletakkan sebuah titik. Misalkan kita gambar ya, di sini ada titik A ya. Nah, A ini menunjukkan apa? A ini adalah label biasanya label titik atau simbol ya. Biasanya kita sebut simbol dari sebuah titik adalah huruf besar ya. Nah, huruf besar ini kita bisa nyatakan dia sebagai pasangan berurutan ya. Pasangan berurutan apa? Pasangan berurutan antara absis dan ordinat. Kalau absis adalah bilangan yang ada di sumbu X, kemudian ordinat itu bilangan yang ada di sumbu Y. Jadi misalkan kita lihat di sini bahwa absis dari A itu berapa? 1 ya. Kemudian absis dari ordinat dari A juga adalah 1 ya. Jadi sebuah titik itu kita dapat simbolkan sebagai pasangan ya, titik ya, pasangan berurutan absis dan ordinat ya. Jadi ini satu di sini adalah absis, kemudian ini adalah ordinat ya. Nah, misalkan contoh yang lain, ketika kita mempunyai sebuah titik, misalkan di sini ada, nah ini ya. Oke, baik, ini misalkan kita namai B ya. Nah, maka kita dapatkan bahwa B dapat kita nyatakan sebagai pasangan berurutan absis dan ordinat. Absisnya berapa? Kita lihat di sini ya. Ini absis ya. Ini ordinat. Jadi kita dapatkan bahwa absisnya adalah 2, ordinatnya adalah negatif 3. Jadi ini adalah letak dari titik B ya, letak atau posisi ya.
Oke, nah dari sini jelas ya. Oke, baik, kita teruskan bahwa tadi sudah dijelaskan ada A 1,1 kemudian B 2,-3. Ini merupakan simbol ya, simbol pada matematika jika kita ingin mengetahui sebuah titik itu terletak pada koordinat berapa ya. Secara umum kita bisa tuliskan bahwa sebuah titik itu dinyatakan sebagai pasangan terurut ya. Nah, misalkan kita namai ada titik X, Y, ini adalah lambang titik ya. Nah, misalkan kita namai sebagai P. P X, Y. Ini merupakan X-nya absis dan Y-nya adalah ordinat. Ya, artinya bahwa titik itu dapat dinyatakan sebagai pasangan terurut ya. Terurut. Oke, sebentar. Oke, pasangan terurut absis dan ordinat ya. Absis dan ordinat. Nah, tentu saja bahwa absis dan ordinat ini merupakan bilangan ya. Jadi kita dapat katakan bahwa pasangan bilangan X dan Y ya, dengan X sebagai bilangan ya, tempat pertama atau absis, kemudian Y sebagai bilangan tempat kedua atau kita namakan ordinat, ini disebut pasangan bilangan terurut ya. Nah, sekarang jika kita mempunyai misalkan A, B ya, kemudian kita dapatkan D, misalkan jangan D ya, misalkan E ini adalah C, D ya. Jika kita ingin katakan bahwa A ini sama dengan B ya, jadi dua pasangan terurut kita katakan sama ya. A sama dengan E jika dan hanya jika A-nya sama dengan C dan B sama dengan D ya. Jadi kalau ada koordinat 5,3 ini tidak sama dengan 3,5 ya, karena letaknya akan berbeda ya. Kalau kita gambar di dalam koordinat kartesius itu merupakan dua buah titik yang berbeda. Jadi kalau kita ingin menyatakan dua titik yang sama, maka dua-duanya absisnya harus sama, ordinatnya juga harus sama ya. Oke, ini adalah penjelasan tentang posisi atau letak titik ya, simbol dan lambang dari titik itu sendiri. Oke. Baik, kita tegaskan kembali ya. Jadi misalkan kita punyai R. Nah, kita semua tahu bahwa R ini adalah himpunan bilangan real ya. Ya, maka R kuadrat kita dapatkan R cross R ya, kalau disimbolkan ini sebagai apa? Sama dengan himpunan X, Y
di mana X adalah anggota R dan Y adalah anggota R. Nah, R kuadrat ini kita sebut sebagai himpunan semua pasangan terurut ya, terurut yang bilangan pertamanya dan bilangan keduanya masing-masing adalah bilangan real ya, pasangan terurut X dan Y yang merupakan bilangan real. Oke, nah sekarang kita sudah punya R2 atau R kuadrat ya, R kuadrat. Oke, nah setiap bilangan real itu kan dapat kita nyatakan sebagai suatu titik pada garis bilangan ya. Jadi kalau ada garis bilangan ya, kita punyai garis bilangan ini, setiap bilangan real itu dapat dinyatakan sebagai titik di sini kan ya. Ini sembarang saja, misalkan 1,5 misalkan gitu ya. Ini 2, nanti di sini ada 1, misalkan di sini 1/3/4 gitu ya. Nah, bahwa ini menyatakan bahwa setiap bilangan real ya dapat dinyatakan sebagai titik pada garis bilangan ya, atau dengan kata lain bahwa terdapat pemetaan yang berkorespondensi satu-satu antara himpunan bilangan real dengan himpunan semua titik pada suatu garis lurus ya. Jadi ada pemetaan yang berkorespondensi satu-satu ya. Nah, ketika kita melihat lagi pada sumbu-sumbu koordinat ya, kan tadi ada sumbu X dan sumbu Y ya. Kita pandang bahwa sumbu X dan sumbu Y ini merupakan pasangan bilangan-bilangan real ya. Sumbu X dan sumbu Y ini kan garis bilangan, maka setiap titik pada bidang datar ini dapat kita nyatakan sebagai bilangan-bilangan real ya, seperti tadi kita contohkan A 1,1, B 2,-3 ya. Nah, dalam artian apa? Bahwa sistem koordinat kartesius pada bidang ini ya mempunyai pemetaan yang berkorespondensi satu-satu antara titik pada bidang ya dan pasangan-pasangan bilangan terurut dari R2 yang tadi ya. R2 ini ya yang X, Y. Nah, berarti setiap titik-titik pada bidang ya, setiap titik-titik pada bidang itu dapat kita nyatakan sebagai pasangan bilangan real terurut ya. Nah, itu yang namanya adalah koordinat titik ya. Jelas? Jadi kita punyai pada sistem ya. Jadi di sistem koordinat kartesius ya, pada sistem ini kita punyai apa? Bahwa ada pemetaan berkorespondensi satu-satu ya, antara apa? Antara titik
pada bidang dengan pasangan terurut ya, bilangan real ya, pasangan bilangan real terurut di sini ya, bilangan real terurut ya. Nah, inilah yang dinamakan sebagai koordinat titik ya. Dari sebuah titik ada pemetaan korespondensi satu-satu dengan X, Y ya. Oke. Jelas ya? Oke. Kalau ada pertanyaan bisa kalian tanyakan pada kolom komentar. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke materi selanjutnya, masih dalam sistem koordinat Kartesius, tapi kita akan bahas tentang jarak dua titik. Tentu saja jarak dua titik ini maksudnya adalah jarak dua titik pada bidang datar ya. Nah, misalkan di sini kita mempunyai dua buah titik ya, kita gambar dulu koordinat Kartesius ya. Nah, ini sebagai X, ini Y, kita buat sumbu-sumbunya. Kemudian ada titik P1 ya. Agak rendah ya biar kelihatan P2-nya. Nah, di sini misalkan ini P1, kemudian di sini adalah P2 ya. Nah, jarak antara titik P1 ke P2 ini kita simbolkan sebagai panjang garis yang kita tarik dari P1 ke P2 ya. Nah, garis ini, panjang garis ini adalah jarak P1 ke P2. Artinya kalau panjang itu selalu bernilai positif ya. Jadi jarak itu selalu bernilai positif ya. Sekarang kita misalkan bahwa X1 ini P1 ya. P1 ini mempunyai koordinat X1, Y1. Kemudian P2 X2, Y2 ya. Nah, dari titik P1 kita tarik garis putus-putus tegak lurus sejajar dengan sumbu X ya, sejajar dengan sumbu X. Kita gambar ini ya. Kemudian kita tarik gini ya. Nah, kemudian dari P2 juga sama, kita buat garis tegak lurus sumbu X dan sejajar Y. Nah, kita ketemu titik di sini adalah titik T. Ya. Kemudian kalau kita lihat bahwa titik P1 ini kan koordinatnya X1, Y1, berarti kita dapatkan di sini X1 ini Y1 ya. Kemudian P2 ini adalah X2 ya. Kemudian ini adalah ini Y2. Oke, kita rapikan dulu gambarnya sedikit. Nah, oke, sekarang yang kita mau cari adalah jarak P1 ke P2. Kalau kalian lihat bahwa dari gambar ini
kita dapatkan ada segitiga P1T P2. Ya, kita dapatkan ini segitiga siku-siku. Artinya kita bisa gunakan apa untuk mencari P1 dan P2 itu menggunakan teorema Pitagoras ya. Kita bisa gunakan teorema Pitagoras sehingga kita dapatkan panjang P1 dan P2. Oke, kita hapus dulu ini. Nggak bisa. Kita lanjutkan ya. Nah, sebelum kita tahu P1 dan P2, ya ini kan tidak diketahui, maka kita harus cari sisi-sisi yang lain. Ya, ada P1T, ada P2T. Nah, sekarang yang P1T, ya ini jaraknya berapa? Kita lihat bahwa P1 ini, kalau kita dapatkan, ini ada X1, ya P1 itu kan X1 dan koma Y1 ya. Kalau kita lihat pada sumbu X, kita lihat panjang P1T1, P1 dan T, ini adalah panjang dari titik pangkal 0,0 ya. Ini 0,0 gitu kan. Nah, 0,0 ke X2 dikurangi 0,0 ke 0 ke X1, artinya panjang ini, panjang ini ya, panjang ini dikurangi dengan panjang yang ini. So, kita pilih warna merah. Sebentar. Oke, ini ya. Nah, dikurangi panjang yang ini. Nah, ini ya, panjang. Oke, ini saja ya. Panjang 0 ke X1. Berarti kita dapatkan bahwa P1 T ya. Ini panjang disimbolkan sebagai nilai mutlak sama dengan mutlak itu jarak ya, menyimbolkan jarak X2 dikurangi X1. Nah, begitu juga ketika kita lihat bahwa P2T ini sama dengan mutlak dari Y2 dikurangi Y1 ya. Oke. Nah, akhirnya ketika kita dapatkan, kita kan sudah dapat nih panjang P1T dan panjang P2T. X1, X2, Y1, Y2-nya diketahui. Maka kita dapatkan dengan teorema Pitagoras ya, kita dapatkan apa? Bahwa panjang atau jarak P1 P2 sama dengan, ini dikuadratkan ya, sama dengan jarak P1T dikuadratkan ditambah jarak P2T dikuadratkan, sama dengan, kita masukkan ya, bahwa P1 P2 dikuadratkan sama dengan mutlak X2 dikurangi X1 dikuadratkan ditambah Y2 ditambah Y1 dikuadratkan, sehingga kita dapatkan P1 P2 sama dengan akar dari X2 dikurangi X1 dikuadratkan ditambah mutlak Y2 dikurangi Y1 dikuadratkan.
ya. Nah, karena ini sudah dikuadratkan, bisa kita tulis secara umum bahwa jarak dua buah titik P1 dan P2 adalah akar dari kurung X2 kurangi X1 dikuadratkan ditambah Y2 dikurangi Y1 dikuadratkan. Nah, ini merupakan rumus jarak dua buah titik ya. Oke, kalian harus ingat bahwa ingat ya rumusnya ya. Ini jarak dua titik. Diingat-ingat, ini rumus jarak sangat penting sekali ya, nantinya pada pertemuan-pertemuan berikutnya ini digunakan untuk sebagai dasar ya, rumus formula dasar untuk mencari persamaan-persamaan objek-objek matematika seperti tentu saja persamaan garis ya, garis lurus, persamaan lingkaran, persamaan hiperbola, parabola, elips, itu semuanya kita gunakan rumus jarak ya. Oke, dari sini ada pertanyaan tidak? Kalau ada bisa tulis di komentar ya. Kita teruskan ya. Kita ke contoh sekarang. Nah, misalkan yang pertama, misalkan ada P1 1,1 dan P2 2,3 ya. Tentukan jarak P1 dan P2. Oke. Nah, kita jawab ya. Oke. Karena kita sudah memiliki rumus jarak, berarti rumus jarak dua titik tersebut kita pakai ya. Nah, soal ini bisa diselesaikan tanpa kita gambar ya. Makanya itu gunanya geometri analitik. Jadi kita selesaikan secara aljabar ya. Nah, dengan rumus yang tadi kita bisa dapatkan apa? Jarak P1 P2 sama dengan akar dari ya. Oke. X2 apa tadi? X2 dikurangi X1 dikuadratkan ditambah Y2 dikurangi Y1 dikuadratkan ya. Ini kita nah gini ya. Nah, kita kuadratkan. Oke. Nah, X1 itu punya apsis punya P1 ya, X2 itu apsis punya P2. Jadi kita dapatkan apa di sini? X1 X2-nya adalah 2 dikurangi 1 dikuadratkan ditambah 3 dikurangi 1 dikuadratkan ya. Kita dapatkan sama dengan 1 dikuadratkan ditambah 2 kuadrat ya di dalam akar. Oke. Sama dengan akar dari 1 ditambah 4 sama dengan akar 5 ya. Jadi jarak P1 dan P2 adalah akar 5 satuan. Oke, ya. Nah, dari satu contoh ini jelas ya. Atau kita ke contoh yang kedua. Kalau tadi kan kita lihat bahwa titik-titiknya ini, dua titik ini, P1 dan P2 ini berada pada kuadran 1.
ya, karena semua positif. Nah, sekarang coba kita contoh yang kedua ya, kita cari koordinat titik yang berada di kuadran lain. Misalkan P-nya adalah 1,1 dan P2-nya adalah negatif 3,4. Ya, tentukan jarak jarak P dan P1 ya. Oke, P1 dan P2. Oke, kita jawab. Ya, kita jawab ya, P1 dan P2. Maka langsung saja kita gunakan rumus jarak P1 dan P2 adalah akar dari, kita tulis kembali ya, X2 kurangi X1 dikuadratkan ditambah Y2 dikurangi Y1 dikuadratkan sama dengan akar dari X2-nya berapa? Negatif 3 dikurangi 1 dikuadratkan ditambah Y2-nya 4 dikurangi Y2-nya 4 dikurangi 1 ya, dikuadratkan sama dengan akar dari negatif 3 dikurangi 1 negatif 4 dikuadratkan ya, ditambah 3 dikuadratkan ya, sama dengan akar dari 16 ditambah 9 ya, sama dengan akar 25. Jadi hasilnya 5. Jadi jarak P1 dan P2 adalah 5 satuan. Oke, baik, jelas ya. Di sini ada rumus jarak, kita aplikasikan ke dalam soal, kita dapatkan. Ingat bahwa jarak itu selalu bernilai positif ya, karena merupakan panjang garis ya. Oke. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Di sini kita akan mempelajari materi selanjutnya, masih dalam sistem koordinat Kartesius. Kita akan belajar bagaimana mencari koordinat titik di antara dua titik diketahui. Jadi kalau ada titik A dan titik B, kita buat garis di antara A dan B ada titik C, maka ketika A diketahui, B diketahui, maka C ini koordinatnya berapa? Nah, itu yang akan kita pelajari ya. Nah, sekarang perhatikan pada gambar, kita punyai gambar ini ya. Gambar ini kita misalkan ada titik P dan titik Q. Ini P ya, ini P, kemudian ada titik Q di sini. Terlalu jauh ya. Kayak taruhlah di sini ya. Titik Q. Titik P ini X1, Y1. Titik Q-nya adalah X2, Y2.
2. Nah, kalau kita buat sebuah garis dari P dan Q, ya. Nah, kita akan mencari, misalkan ada sebuah titik T, ya. Ini berada di tengah, bukan di tengah-tengah ya, tapi di antara P dan Q dengan perbandingan misalkan diketahui M berbanding N. Ya, ini diketahui. Nah, misalkan kita T ini kan anggota dari PQ, ya, ruas garis PQ. Nah, T ini kita misalkan XT, YT. Nah, untuk mencari ini sumbu X ya, jangan lupa ini sumbu Y. Untuk mencari, kita proyeksikan terlebih dahulu ya. Untuk mencari koordinat titik T ini, kita bisa proyeksikan bahwa P kita proyeksikan terhadap sumbu X, T kita proyeksikan terhadap sumbu X, dan Q kita proyeksikan terhadap sumbu X juga. Ini kita proyeksikan menjadi kita taruhlah misalkan P1 ya. T juga kita proyeksikan ini menjadi titik T1, dan Q kita proyeksikan ya, ini jadi titik Q1 ya. Nah, perhatikan pada gambar. Jadi P1, T1, dan Q1 ini adalah proyeksi-proyeksi dari titik P, T, dan Q. Kalau P1 sendiri, ini koordinatnya berarti apa? X1, 0 ya. T, XT, 0. Q1 X2, 0 ya. Nah, sekarang kita menggunakan rumus perbandingan bahwa P ya, jarak P1 T1 berbanding jarak T1 Q1 ini akan sama dengan apa? Jarak PT berbanding jarak TQ ya, sama dengan M berbanding N. Nah, artinya kita dapatkan, coba kita perhatikan ya, bahwa P1 T1 berbanding T1 Q1 ini sama dengan M berbanding N. Maka kita dapatkan apa? Ya, P1 T1, jarak P1 T1 itu adalah apa? Jaraknya akar dari ya, kalau kita carikan akar dari XT dikurangi X1 ditambah Y-nya ya 0 ya di sini ya. Jadi ini ya, kalau kita lihat ini kan XT dikurangi XT dikurangi X1 dikuadratkan ditambah 0 dikurangi 0 dikuadratkan. Nah, menghasilkan apa? Kita dapatkan bahwa XT dikurangi X1 ini ya. Karena akar dan kuadrat itu hilang, jadi tinggal XT dikurangi X1 berbanding T1 Q1, T1 Q1, T1 Q1 berarti X2 dikurangi dengan XT, X2 dikurangi XT. Nah, sama dengan M berbanding N. Nah, kita selesaikan di sini dengan kali silang ya. Dengan perkalian silang kita dapatkan ini ekuivalen ya. Jangan lupa tambahkan ekuivalen dengan M kali X kuadrat dikurangi XT ya, kurung tutup sama dengan N dikali XT
dikurangi X1. Kita dapatkan ya, ini M X2 dikurangi M XT sama dengan N XT dikurangi N X1 ya. X1, ini X1 ya. Nah, kita kelompokkan variabel yang sama, misalkan XT ya. Kita dapatkan M XT ditambah N XT sama dengan N X1 ditambah M X2 ya. Kita dapatkan bahwa M plus N dikali XT sama dengan N X1 ditambah M X2. Jadi kita dapatkan bahwa XT nya sama dengan N X1 ditambah M X2 dibagi M ditambah N. Nah, kita sudah dapatkan XT ya. Jadi XT itu adalah N dikali X1 ditambah M dikali X2 dibagi M ditambah N ya. Absisnya ya, absis dari T kita ketemu ya, berarti ini sudah oke. Yang ini sudah ketemu, tinggal yang ini ya. Nah, dengan cara yang sama kalian bisa dapatkan bahwa YT nanti ketemu ya, dengan cara yang sama didapat apa? Dapat bahwa YT sama dengan N kali Y1 ditambah M kali Y2 dibagi M plus N ya, atau N plus M, itu sama saja. Nah ya, artinya jadi apa? Kita dapatkan T ya dalam kurung M N ya, N X1 ditambah M X2 dibagi N plus M, N Y1 ditambah M Y2 dibagi N plus M. Nah, ini adalah koordinat titik antara dua titik diketahui ya, dua titik diketahui. Dalam hal ini adalah P dan Q ya, ini ya. Nah, sebetulnya cara menghafalkannya mudah ya. Kita lihat bahwa ketika kita ingin mencari absis ya, ini kan sudah ada perbandingan diketahui M berbanding N ya. Jadi kalau absis itu kalau titik di antara dua titik yang lain diketahui, absis P ini ya, absis P kalikan dengan N ditambah absis Q kalikan dengan N M dibagi N plus M ya. Begitu juga dengan Y nya ya, ordinatnya, berarti ordinat dari P kita kalikan dengan ya, ordinat dari P ini kita kalikan dengan N ditambah ordinat dari Q kita kalikan dengan M dibagi M plus N. Itu sudah dapat Y nya, dapat XT nya, dapat YT nya. Oke ya, jadi ini XT, YT kita sudah dapatkan. Nah, ini ya.
Oke. Ya. Jelas ya. Nah, kasusnya mudah kalau kita dapatkan titik tengah misalkan ya. Kan kalau titik tengah berarti perbandingannya sama ya. Misalkan kasus M sama dengan N, maka bisa kita dapatkan bahwa XT ini sama dengan N X1 ditambah M X2 dibagi N ditambah M. Karena M itu sama dengan N atau sebaliknya, maka kita bisa dapatkan di sini N X1 ditambah N X2 dibagi N ditambah N. Ya, jadi kita dapatkan N X1 ditambah X2, N kali X1 ditambah X2 dibagi 2N. N habis, kita dapatkan X1 ditambah X2 dibagi 2. Ya, jadi kita dapatkan XT-nya ini ya. XT-nya ini. Nah, YT-nya sama, Y1 ditambah Y2 dibagi 2. Nah, ini kasusnya kalau M sama dengan N, atau bisa kita katakan ini adalah rumus titik T, titik tengah. Ya, kalau titik tengah gampang, tinggal dua absisnya kita dua absisnya kita bagi 2 ya, kita jumlahkan bagi 2, ordinatnya juga kita jumlahkan bagi 2, ketemu koordinat titik tengah. Ya, jelas ya dari sini. Oke, sekarang kita ke contoh. Misalkan ada ini ya, contohnya yang mudah dulu. Yang pertama, misalkan di titik tengah ruas garis ya, ruas garis titik-titik yang ujungnya adalah A 5,2 dan B negatif 1,6 ya. Tentukan koordinat titik D ya. Kita jawab gampang sekali nih. Ada titik A diketahui, titik B diketahui, D-nya di tengah-tengah AB. Maka langsung saja bisa kita dapatkan bahwa yang pertama absis dari D ya, atau kita tulis XD ini kan sama dengan apa? XA ditambah XB dibagi 2 ya, sama dengan YD-nya adalah YA ditambah YB dibagi 2. Kita selesaikan ya dua persamaan ini. Sama dengan XA-nya adalah 5 ditambah negatif 1 ya dibagi 2, sama dengan berapa? 5 dikurangi 1, 4 dibagi 2, hasilnya 2. XD-nya adalah 2. Kemudian YD-nya, YA-nya berapa ini? YA-nya adalah 2 ditambah 6 dibagi 2. Ya, hasilnya adalah 8 dibagi 2. Kita peroleh bahwa YD-nya adalah 4. Ya. Jadi
D ini 2,4, titik tengah ruas garis AB. Nah, dari sini jelas ya. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana kalau titiknya tidak di tengah-tengah tadi dengan perbandingan? Ya, contoh yang kedua sekarang. Jika P 4,7, Q-nya adalah 8,1, kemudian ada titik T ya, ini pada ruas garis PQ, sehingga jarak PT berbanding jarak TQ ini sama dengan 1/3 ya. Sekarang tentukan koordinat titik T. Oke, kita jawab di sini ya. P diketahui, Q diketahui. P-nya adalah 4,7, Q-nya adalah 8,1. Nah, sekarang T-nya kita akan cari ya. Perbandingannya 1/3. Berarti di sini kita punyai misalkan PT berbanding TQ. PT berbanding TQ. Ini kan 1/3. Ini M, ini N ya. Nah, sekarang kita dapatkan kalau XT nya apa? XT itu kan berarti XP N ya, N dikali XP ditambah M dikali XQ dibagi 2 ya. Berapa? R nya 3 kali XP nya 4 ditambah M nya 1. Oh maaf, ini bukan 2 ya, ini hapus, ini N ditambah M kan. Oke, 1 dikali XQ, XQ nya adalah 8 ya, dibagi N nya 3 ditambah 1. Oke, kita dapatkan berapa? 12 ditambah 8 dibagi 4. Hasilnya adalah 20 dibagi 4 sama dengan 5. Oke. Kemudian XT-nya sekarang. Kita ke sini ya. YT-nya. YT sama dengan N kali XY. Oke, kali YP ya sama ya. M kali YQ dibagi N ditambah M. Oke. Sama dengan N-nya adalah 3 dikali YP-nya YP 7, 3 kali 7 ditambah 1 kali YQ-nya. YQ-nya adalah 1 dibagi 3 tambah 1 sama dengan 3 kali 7 21 ditambah 1 dibagi 4 sama dengan 22 dibagi 4 ya, sama dengan berapa? Ini 5, 1 per bagi 4 ya, 1/2 ya. Ya, jadi kita dapatkan apa? Jadi T 5,7
1/2 ya. Jadi koordinat T-nya 5,51/2. Oke. Baik. Nah, materinya sampai sini ya. Untuk pertemuan pertama ini sudah kita bahas semua tadi, mulai dari sistem koordinat Kartesiusnya sendiri seperti apa ya, kemudian ada jarak antara dua titik diketahui. Ingat bahwa rumus jarak titik ini sangat penting di dalam perkuliahan geometri analitik karena merupakan dasar dari rumus untuk mencari persamaan garis baik itu garis lurus, garis berupa lingkaran ya, lingkaran, hiperbola, parabola ataupun elips. Kemudian yang ketiga adalah koordinat titik di antara dua titik diketahui ya. Nah, dari sini apabila ada pertanyaan silahkan bisa tulis di bagian komentar. Kemudian jangan lupa subscribe. Kita ketemu lagi untuk materi selanjutnya ya, di vlog selanjutnya.